Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan membacakan cerita dari negeri ginseng, karya penulis Cho Namjo yang berjudul Her Name Is. Berisikan sekumpulan kisah perjuangan dari para perempuan hebat yang jatuh lalu berusaha bangkit, juga berusaha sembuh dari rasa sakit. Mereka bertumpu berpegangan tangan satu sama lain. Dalam kumpulan cerita ini, Cho Namjo meramu kisah para perempuan menjadi tulisan yang mengharukan, menenangkan, sekaligus menginspirasi. Sebelum kita lanjut ke dalam kisah-kisah yang akan aku ceritakan, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Serta jangan lupa klik tombol like video ini ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah seru lainnya. Kisah ini berjudul Orang Kedua. Sojin adalah nama tokoh utama dalam kisah ini. Wanita tersebut berusia akhir 20-an yang bekerja di sebuah cabang BUMN di daerah. Sojin masuk di perusahaan itu sebagai karyawan berpengalaman. Meskipun begitu, perusahaan itu baru baginya. Sojin langsung menjadi junior di bawah kepala departemen, di mana usia mereka terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Lelaki itu adalah mentor Sojin dalam tim tersebut. Selayaknya orang baru yang sedang dimentori oleh mentornya, Sojin berusaha sebaik mungkin menjadi junior yang baik. Terkadang lelaki itu mencari alasan bosan dengan makanan kantin dan hanya mengajak Sojin untuk makan siang di luar. Sojin menerima tawaran itu tanpa berat hati, sebab waktunya di siang hari dan bukan ajakan untuk minum-minum alkohol. Pembicaraan mereka secara umum terkait masalah pekerjaan. Untuk hal pribadi pun lelaki itu sebatas mengeluh mengenai kehidupan rumah tangganya. Sampai di situ tidak ada masalah. Hingga akhirnya pada suatu malam setelah selesai acara makan bersama, lelaki itu bilang, "Aku akan menurunkanmu dulu, baru pulang." Mereka pun naik taksi bersama-sama. Di kursi bagian belakang taksi, lelaki itu melakukan sentuhan fisik yang tidak diinginkan. Sojin menegur lelaki itu untuk berhenti melakukannya. Sojin turun dari taksi, menghindari lelaki itu dan pulang ke rumah. Setelah kejadian tersebut, lelaki itu berulah dengan mengomentari riasan dan gaya berpakaian Sojin. Tidak hanya sampai di situ. Ketika sedang melihat monitor atau dokumen, menulis memo, dan rapat, lelaki itu sering tiba-tiba menaruh tangannya di tangan, pundak, pinggang, dan bagian lain pada tubuh Sojin. Perilaku lelaki itu semakin keterlaluan. Setelah pulang kerja, lelaki itu kerap menghubungi Sojin untuk mengajak bertemu, berkata rindu dan bilang ingin menjalin hubungan spesial. Hingga akhirnya 6 bulan setelah dirinya masuk perusahaan, Sojin merasa perlakuan itu sudah keterlaluan. Awalnya Sojin memberitahukan kondisi tersebut pada manajer tim. Manajer tim bilang ia tidak akan menutupi permasalahan ini, namun akan sulit memberikan hukuman langsung pada kepala divisi itu. Meskipun begitu, ia bisa memindahkan Sojin ke tim lainnya. Sojin memang sempat terpikir untuk pindah tim. Tetapi setelah berkali-kali ia pikirkan, rasanya tidak tepat jika korban yang melarikan diri. Walaupun tidak sampai ke jalur hukum, Sojin berharap pihak perusahaan memberikan sanksi. Setelah berpikir ulang, Sojin memutuskan menulis pesan, meminta kepala divisinya yang pindah ke tim lain. Ia juga berharap bisa berkonsultasi dengan manajer tim secara resmi. Namun permasalahan itu berkembang ke arah yang tidak disangka-sangka oleh Sojin. Tidak ada jawaban apapun dari manajer tim. Sojin mengirim 2 buah pesan lagi, tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Ia telepon pun tidak diangkat. Saat Sojin pergi menghampiri, manajer tim pergi meninggalkan tempatnya dengan dalih sudah ada janji. Belakangan Sojin barulah tahu
Manajer tim lebih dahulu memanggil kepala divisi untuk menunjukkan surel yang dikirimkan Sojin sambil mengonfirmasi isinya benar atau tidak. Sojin tidak tahu pasti bagaimana pembicaraan dua orang tersebut, hanya bisa menduga. Tentu saja kepala divisi akan menyangkal pelecehan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukannya. Ia justru pasti akan mengatakan hal yang buruk tentang Sojin. Setelah itu, kepala divisi mulai marah-marah kepada Sojin dengan suara keras di kantor. Lelaki itu memberikan pekerjaan yang sangat banyak hingga melebihi batas, serta terus mengubah-ubah arahan. Kalau Sojin mengeluarkan pendapat atau bertanya, lelaki itu menggertak dengan pertanyaan, "Apa kau tidak mau kerja?" Lelaki itu juga marah-marah mengatakan Sojin tidak memberi salam, terlambat mengangkat telepon, dan menatap dengan pandangan yang menyebalkan. Sojin pun tak kuat menahan tangisnya. Ia pun menangis diam-diam di kamar mandi. Di kamar mandi, Sojin bertemu dengan seorang senior wanita yang satu angkatan dengan kepala divisinya. Senior wanita itu menepuk-nepuk Sojin yang matanya memerah. Setelah memastikan tidak ada orang lain selain mereka berdua di kamar mandi, senior wanita itu memohon padanya untuk melakukan dua hal: merekam bukti suara dan menyiapkan data. Ia juga menyampaikan Sojin harus bertahan dan tidak keluar dari perusahaan jika ingin menggugat masalah tersebut. Selain itu, ia juga menyuruh Sojin untuk menghubunginya seandainya butuh bantuan. Sojin membuat laporan harian pekerjaan dengan detail dan merekam suara dengan telepon genggamnya setiap kali melapor pada kepala divisinya. Kemudian ia menggugat masalah tersebut secara resmi ke bagian SDM. Bagian SDM langsung membuat jadwal untuk pertemuan pemeriksaan mandiri. Begitu Sojin datang ke ruang rapat pada waktu yang telah diinformasikan, sudah ada 3 orang laki-laki yang duduk di ruangan itu, yakni kepala divisinya, manajer tim, dan manajer SDM. Manajer tim bilang kepala divisi cenderung mengajar para juniornya dengan tegas, sehingga mungkin saja Sojin jadi merasa kesulitan. Tanpa diduga, kepala divisi membahas mengenai Sojin yang punya kekasih di perusahaan sebelumnya. Setelah keluar dari perusahaan, ia menerima gaji yang belum dibayarkan dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Tenaga Kerja. Manajer SDM berkata mungkin ada kesalahpahaman dan membujuk Sojin agar berdamai. Sojin di situ merasa terpojokan. Sojin hanya menjawab, "Baiklah, saya mengerti, akan saya pikirkan kembali." Begitulah pertemuan pemeriksaan berakhir. Untungnya Sojin merekam suara pada setiap situasi sesuai dengan saran senior wanitanya. Banyak rumor bermunculan mengenai Sojin di perusahaan. Sojin mendengar rumor tersebut dari seorang teman seangkatannya saat masuk ke perusahaan tersebut melalui telepon. Menurut rumor, mantan pacar Sojin adalah seorang lelaki beristri. Bahkan katanya Sojinlah yang lebih dulu menggoda sehingga menghancurkan rumah tangga mereka. Begitu hubungan tersebut diketahui oleh orang-orang kantor, ia dibilang tidak masuk kerja tanpa izin dan menerima gaji yang belum dibayarkan melalui permohonan ke Kementerian Tenaga Kerja. Tangan Sojin sampai gemetaran mendengarnya. Teman itu sempat ragu-ragu, tapi terus melanjutkan bercerita bahwa ada rumor Sojin dengan sengaja mendekati kepala divisi dan merayu agar naik pangkat dan dimutasi ke Seoul. Sojin sampai tidak bisa tidur maupun makan. Ketika sedang berjalan pun mendadak air matanya mengalir deras. Ia merasa orang-orang menghindarinya dan saat membayangkan hal tersebut semakin membuatnya menderita. Sojin akhirnya mendatangi bagian SDM dan menjelaskan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk berdamai. Perbuatan kepala divisinya jelas-jelas pelecehan seksual, dan lelaki itu bukannya bertobat malah menggunakan jabatannya untuk menekan dan memfitnah Sojin. Karena itulah ia meminta lelaki itu diberikan teguran dan perintah pengunduran diri.
Kemudian rapat komite SDM diadakan, dan Sojin menyerahkan seluruh data termasuk laporan harian, memo, pesan antara dirinya dan kepala divisi, hingga transkrip rekaman. Namun Sojin dan lelaki itu malah sama-sama mendapat hukuman pemotongan gaji selama 3 bulan karena telah merusak suasana damai di perusahaan. Sojin kembali melayangkan gugatan pelecehan seksual di tempat kerja ke kantor Kementerian Tenaga Kerja. Manajer tim memanggil Sojin dan meluapkan kemarahan. Manajer tim bertanya mengapa Sojin membesar-besarkan masalah ini, padahal hal itu sudah disampaikan dengan jelas. Manajer tim menyebut Sojin sebagai orang yang tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat, gila, dan psikopat. Lelaki itu pun menyindir apakah percakapan dengannya saat ini juga direkam dan bilang takut berbicara dengan Sojin karena khawatir menjadi korban rekaman. Di depan mata Sojin, lelaki itu menghibur kepala divisi. "Bagaimana bisa kau mendapat cobaan yang parah ini? Kau sedang buang sial. Anggap saja kau menginjak kotoran, terkena kesialan, dan lainnya." Tidak ada seorang pun yang berbicara dengan Sojin. Mereka juga tidak memberikan pekerjaan apapun. Perjalanan ke tempat kerja seperti neraka. Setiap kali berada di kantor, jantungnya terasa melompat dan jatuh ke tempat tidak berdasar. Ia sampai merasa seakan tubuhnya meledak hancur. Kadang-kadang napasnya tersengal-sengal seperti ada tangan besar yang membekap mulutnya. Sojin didiagnosa mengalami gangguan kecemasan dan ia pun mengambil cuti sakit. Sementara itu, kepala divisinya pergi ke kantor seperti biasa. Sojin minum alkohol tidak peduli siang atau malam, juga menangis setiap hari. Rumah sakit sudah mengingatkan bahwa alkohol dan obat tidak boleh dikonsumsi bersamaan, tetapi ia tidak bisa tahan tanpa salah satunya. Orang tuanya bilang bahwa ini bukannya salahnya dan ia sudah melakukan hal yang bagus dengan mengurus permasalahan tersebut secara legal. Keluarganya bilang tidak apa-apa minum alkohol dan hidup berantakan untuk sementara waktu. Namun jangan melakukan itu terlalu lama. Karena mengingat orang tuanya, Sojin berniat untuk tidak jatuh dan tidak minum alkohol lagi setetes pun. Ia sedang memikirkan berbagai pilihan lain yang bisa dilakukannya, seperti berhenti bekerja dan pelesiran, pergi ke daerah lain dan mencari pekerjaan di sana, atau menggunakan kesempatan ini untuk belajar hal yang dari dulu ia ingin pelajari. Mendadak hasil permohonannya di kantor Kementerian Tenaga Kerja keluar. Sebuah perintah untuk menghukum pelaku. Namun pada akhirnya perusahaan tidak mengikuti perintah itu sehingga Sojin berpikir untuk menghentikan perseteruan, baik menang ataupun kalah. Sojin teringat pernah membaca laporan pelecehan seksual yang terjadi di organisasi besar maupun kecil, seperti di tempat kerja, sekolah, dan perkumpulan. Saat membacanya kembali, Sojin mengenang pelecehan seksual yang ia alami. Waktu itu ia hanya membaca sekilas. Sojin ikut tanda tangan daring dan berpartisipasi dalam penggalangan dana kecil-kecilan. Namun ia memang tidak terus mengikuti persoalan tersebut. Sojin ingin tahu kira-kira bagaimana kelanjutannya. Ternyata tidak ada pelaku yang benar-benar mendapat hukuman. Para korban yang menyingkap kasusnya malah mendapat gugatan balik terkait pencemaran nama baik, penghinaan, pemfitnah, atau lainnya, sehingga masih terus melakukan perjuangan berat. Sojin mengerti hasilnya akan kurang lebih sama, namun Sojin tetap membuat tulisan di forum terbuka dan akun media sosial untuk mengungkap semuanya, mulai dari bagaimana kasus terjadi sampai kebijakan perusahaan. Seandainya ada yang benar dari sistem norma yang berlaku atau akal sehat orang-orang, ia pasti tidak akan memilih cara ini. Saat Sojin menghubungi senior wanita yang pernah memberinya saran untuk merekam suara, ia membantunya membujuk seorang mantan karyawan yang keluar karena permasalahan yang sama agar mau bertemu Sojin. Senior wanita dan salah seorang anggota timnya membantu menuliskan dokumen kesaksian atas tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala divisi.
Tulisan yang dibuat Sojin menjadi artikel berita dan menyebar dengan luas. Sebuah organisasi perempuan menghubungi dan mengenalkan Sojin pada seorang pengacara terpercaya, sehingga Sojin bisa melawan pelaku dengan mengajukan prosedur gugatan perdata. Sojin pun diwawancarai oleh wartawan, walaupun dengan wajah dan suara yang disamarkan. Kehidupan Sojin menjadi kacau. Pada setiap artikel wawancaranya terdapat komentar jahat yang sangat parah. Ada seorang teman seangkatan universitas yang menjadi wartawan mendapatkan nomor Sojin entah dari mana. Teman itu menelponnya dan Sojin bercerita dengan nada agak kesal. Ternyata pembicaraan mereka direkam seutuhnya dan muncul di berita. Perusahaan tempat Sojin bekerja saat itu pun terus membujuk untuk berdamai dan bilang kepala divisi sedang menyiapkan gugatan. Sojin sebenarnya bukannya tidak menyesal. Sojin setiap hari bahkan setiap waktu merasa menyesal. Rambutnya rontok segenggam setiap kali ia menyisir. Ia muntah setiap kali makanan masuk. Kasihan sekali ya guys, nasib Sojin ini. Sojin bertahan dengan infus dan suplemen nutrisi. Ibunya sangat khawatir. Sojin berpikir untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Setiap malam, ibunya merapikan selimut anaknya dulu baru pergi tidur. Sojin seringkali bertanya pada pengacara senior maupun keluarga, apakah lebih baik ia berhenti saat ini juga? Semuanya bilang hal yang terpenting adalah pendapat dari pihak korban. Namun jika terasa terlalu berat, tidak apa-apa untuk berhenti di tahap ini. Kenyataannya, Sojin tidak bisa berhenti. Karyawan yang keluar perusahaan karena mendapat pelecehan seksual dari kepala divisi yang sama merasa bersalah begitu melihat Sojin. Wanita itu menyalahkan dirinya sendiri seandainya dirinya waktu itu tidak diam saja dan menutup permasalahannya. Pasti Sojin pun tidak akan mengalami kejadian yang sama. Tentu saja Sojin tidak merasa kecewa pada wanita itu. Namun tentunya ia tidak ingin menjadi orang kedua karena orang pertama berdiam diri dan melewatkan kejadian itu begitu saja. Dan Sojin tidak ingin membuat ada korban lagi yang ketiga, keempat, ataupun kelima. Demikianlah kisah mengenai orang kedua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan kisah ini dapat menginspirasi kita sebagai seorang wanita. Kita mampu menjaga diri kita sendiri dan membela diri kita sendiri. Dan ternyata menjadi wanita itu tidaklah mudah. Oke guys, sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol like. Dah.